Pemirsa seri pemahaman Skriptura yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, kita akan membahas seri SPS kelima yang mengambil tema Kitab Rut. Pada bagian keempat tiga ini kita akan membahas tafsir Rut pasal yang keempat ayat yang 11 sampai yang ke-13. Dan seluruh umat yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, "Kami adalah saksi. Yahweh membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu menjadi seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangun rumah Israel." Kali ini kedudukan Rut disejajarkan dengan Rahel dan Lea yang merupakan moyang bagi bangsa Israel. Dalam hal ini kembali terdapat hubungan teologis antara kitab ini dan kitab Kejadian, terutama kisah-kisah leluhur Israel. Rut dalam hal ini didudukkan dalam kursi terhormat sebagai moyang bagi dinasti Daud. Biarlah engkau menjadi sanggup di Efrata dan biarlah namamu termasyur di Betlehem. Rumahmu menjadi seperti rumah Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda oleh karena keturunan yang akan Yahweh berikan kepadamu dari perempuan muda ini. Lebih lanjut, selain posisi Rut disejajarkan dengan posisi Rahel dan Lea, posisi Rut disejajarkan dengan posisi Tamar bagi Yehuda. Rahel dan Lea adalah moyang bagi bangsa Israel, Tamar adalah moyang bangsa Yehuda, dan Rut adalah moyang dinasti Daud. Jadi justru kaum perempuan memiliki posisi yang sangat penting bagi proses kelahiran suatu bangsa atau suatu dinasti. Dan dalam hal ini dinasti penting dalam masyarakat Yehuda. Lalu Boas mengambil Rut dan dia, Rut, menjadi istrinya. Lalu dia, Boas, datang kepadanya dan Yahweh memberinya kehamilan. Lalu dia melahirkan seorang anak laki-laki. Bagian terakhir ini merupakan happy ending dari cerita dengan perspektif feminis ini. Setelah perjuangannya yang dipenuhi dengan taktik dan strategi, maka Boas menikahi Rut dalam pernikahan Levirat. Dan atas karunia Tuhan, maka Rut melahirkan seorang anak laki-laki. Perjuangan feminis penulis kitab ini bukanlah perjuangan feminis yang frontal terhadap kaum laki-laki, melainkan perjuangan feminis yang damai. Suasana budaya masih digambarkan sebagai tradisi yang masih tetap berlangsung. Dalam hal ini, Rut juga melahirkan anak laki-laki. Suasana masih terlihat seperti budaya patriarkis. Namun demikian, si penulis berjuang agar hak-hak kaum perempuan juga harus dihormati. Dia menginginkan tidak adanya pelecehan terhadap posisi kaum perempuan. Yang diinginkannya adalah posisi kerjasama antara kaum laki-laki dan perempuan. Posisi penebus yang lain ditentangnya, tetapi posisi Boas didudukkan dalam posisi yang terhormat. Bagi penulis, Boas adalah tokoh pejuang feminis. Dalam hal ini ada kerjasama perjuangan feminis antara kaum laki-laki dan perempuan. Rut adalah perempuan sekaligus orang asing. Di mata Tuhan, semua manusia adalah sama. Tuhan tidak melihat penampilan, tetapi hati. Tuhan dapat memakai siapa saja dan bahkan Rut dijadikannya sebagai nenek moyang bagi Daud. Dan bahkan Tuhan Yesus sang penebus kita. Apakah kita bersedia melayaninya? Datanglah kepadanya dan dia akan memakai kita demi kemuliaannya. Amin. Soli Deo Gloria. Bila
Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih